Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Misalnya di sini kan kita tidak mendukung misalnya hubungan sejenis ya kan, Iya. tapi kemudian di campaign oleh sebuah radio, dia buat radio tujuannya cuma untuk mempromosikan gaya hidup, ada loh ya. Oke. Nah bagi dia mungkin tidak masalah kalaupun tidak mendatangkan iklan, mungkin sudah ada donasi yang bersedia untuk itu, jadi dia cukup hidup dengan donasi asalkan gaya hidup ini bisa dipromosikan lewat radio. Tapi tergantung lagi bagaimana pengaturan etika penyiaran radio di Indonesia. Saya rasa masih cukup ketat. Kalau untuk ketat ya, lifestyle yang aneh-aneh misalnya, mudah-mudahan tidak didukung diberi ya. izin ya. Seperti itu. Karena bisa ya merusak generasi kan. Benar gitu. juga ya, Nah, itu rekan Andrian saya rasa sudah pas ya. Ya. Sudah asik, kita sudah sudah membahas pendekatan, kemudian terkait dengan apa tadi namanya apa sih namanya ini ya, Penyusunan tadi ya, penyusunan Mem. program ya, format radio programming atau pemrograman radio. Tadi. Mungkin ada yang mau diinikan dulu, masih ada? Iya, tadi kita juga sedikit menyinggung ya tadi Mem ya, bahwa ketika membuat sebuah radio Iya, itu sebenarnya tidak sesimpel yang Iya, didengar ya Mem. benar. Bukan hanya sekedar berkata-kata Iya. saja, diseling-selingi musik saja seperti itu. Justru di balik kesimpulan itu banyak hal-hal rumit yang perlu Iya, rumit ya, benar ya. benar juga ya Mem. Iya. Karena perlu Iya, perlu lihat dulu dipikirkan ya. Pikir-pikir terlebih Betul. dahulu. Kecuali kalau kita asal udah bobot aja lah tuh program, lain ya. Iya. Kita nggak ada target misalnya gitu. Jadi memang perlu diperhatikan. Jadi mungkin yang baru mendengarkan podcast ini yang belum selama ini tidak tertarik dengan dunia penyiaran, karena mungkin menganggap siaran radio itu cuma sekedar berbicara musik. Ternyata mungkin supaya bisa lebih baik ya menanggapi itu, dan ya siapa tahu bisa menyukai ya, karena di balik itu semua banyak hal-hal yang dilakukan untuk menampilkan sebuah radio itu sendiri. Iya, ya, betul. Jadi kalau kita sedikit lagi balik ini, kalau kita di Elbas misalnya ya kan. Iya, Nah, kalau tadi bicara pendekatan, ini semua pendekatan ada sepertinya di kita ya. Sepertinya Kecuali ada ya. mungkin Yang lifestyle mungkin tidak tadi terlalu itu, ya. ya. Jadi pendekatan religiusitas ini pasti ya Ada. dominan ya kan. Kemudian pendekatan kultural ada di beberapa program. Beberapa program dan Tapi segmen tidak tadi ya. full, betul. Misalnya kita ada siaran Kece Tobokito misalnya Iya. ya. Ini karena kita sedang off, jadi tidak bisa mengudarakan Iya. siaran yang bernuansa kultural. Dan ini Kultural sekali. sebetulnya sudah harus menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat ya. Iya. Ada pendekatan kultural. Dia harus menghadirkan siaran-siaran yang misalnya memproduksi siaran bahasa daerah Iya. gitu. Ya kan? Lagu-lagu daerah harus ada itu. Walaupun tidak bisa full misalnya Iya, ya. Nah, kemudian tadi ada lagi pendekatan apa ya? Pendekatan Ada musik, musik, ada ya. ada news. Walaupun betul ada news juga. Iya. Jadi kita kayaknya kombinasi dari semuanya ini Semuanya ya. ini ya. Ada semua. Jadi semua pendekatan kita lakukan. Ya. Semua telah kayak judul lagu itu ya. Semua sudah dilakukan, tinggal nanti hasilnya. Kita juga ada pendekatan jurnalisme radio juga ada. Ada juga. Tidak full, kita memang ada siaran berita. Jadi kita format kita itu sudah menurut kita saat ini ya rekan dan semuanya sesuai dengan apa yang menurut kita dibutuhkan oleh pendengar kita adalah dengan memformat dengan pendekatan keempat ataupun kelima macam ini. Jadi kita lebih mix gitu ya. Ada semua seperti itu. Dan apalagi tadi yang mau disampaikan ya, dengan kita mengetahui riset pasti mendukung Masih ya. berlaku ya. Jadi dengan kita mengetahui ada nih mungkin closing statement ya. Apa sudah belum nih closing statement belum? Boleh sih, Boleh Mas, ya. Boleh. Jadi ya, jadi rekanan dan semuanya tadi tertunda ya, belum selesai kalimat saya itu, keburu ada yang manggil ya, ada panggilan alam. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini terkait dengan tadi ada SOP juga ya, kemudian radio programming atau pemrograman sebuah radio, bahwa format radio ini kan pada akhirnya akan menciptakan tadi citra
positioning ya, citra positioning, penempatan radio itu berawal dari formatnya. Oke. Ya, apakah misalnya tadi dengan dia 5, misalnya pendekatannya 5, oke deh. Jadi yang mau beriklan, kita mau radio yang misalnya ada religiusitas nuansanya tapi tidak usah harus full. Oke, ke Elbas tuh misalnya, Elbas. Karena Elbas memang tidak full, dia masih ada musiknya misalnya seperti itu. Dan itu memang akan sangat membantu untuk ditangkap oleh para pengiklan. Ya. Dan juga ketertarikan dari pendengar untuk mendengarkan. Saya sepertinya senafas sih dengan Radio Elbas. Kenapa? Karena selain religius, info dapat juga ya. Siaran bahasa Bengkulu juga. Kalau siaran bahasa Bengkulu juga ada di situ misalnya gitu ya kan. Pade pulo misalnya. Nah, yang seperti ini yang saya mau misalnya. Ini kan tidak lepas juga dari insting kita dalam menyusun sebuah program tadi ya, walaupun misalnya kita tidak riset besar-besaran. Tapi mungkin kita bawa ke alam kita juga ya, ke alam kita sebagai pendengar. Sepertinya ini yang akan diminati oleh para pendengar seperti ini nih gitu. Mereka maunya kombinasi, tidak monoton di religiusitas misalnya, tapi ini pandangan kita Elbas ya. Mungkin radio lain juga punya pandangan sendiri. Kadang-kadang selera dari selain keinginan kebutuhan dari si pendengar itu juga bisa jadi selera dari si komponen yang ada di dalam radio perusahaan itu ya. Udah, saya seleranya ini dibikin kayak begini aja, serahlah nanti mau iklan masuk dikit, mau orang tertarik mau enggak misalnya begitu ya. Tapi di kita sangat memperhatikan ini ya. Dan akan dievaluasi. Kemudian format radio atau siaran ini merupakan strategi dasar kan gitu ya, untuk mencapai target pendengar yang sudah dirancang sebelumnya. Berawal dari format siaran radio ini atau program ya kan. Nah, kemudian juga format ini memiliki kaitan erat dengan strategi segmentasi gitu ya. Sehingga antara target segmentasi dengan format siaran itu menjadi padu, ada kaitannya, ada chemistry-nya. Kemudian ini nih yang penting juga ya. Penetapan format harus mempertimbangkan konsekuensi pada ketersediaan materi siaran misalnya, kemudian juga SDM-nya ya kan, potensi pendengar secara kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana yang dimiliki radio, serta potensi prospek iklan sebagai target bisnis yang ditetapkan radio. Ini pada akhirnya muaranya tuh ke sini. Seperti kita nih, balik lagi ke Elbas ya, kita punya SDM, kita buat program pelajaran bahasa Arab nih. Misal kita masuk spesifik sedikit ya sebelum closing. Tadi udah mau closing ya, tapi ini keasikan ya. Sepertinya ya ragu saya ini ya mau closing. Misal kita ada pelajaran bahasa Arab yang dinamakan dengan mahabbah gitu ya. Penamaannya boleh saja pelajaran bahasa Arab atau apa. Atau ada pelajaran bahasa Inggris dengan English fun with English gitu ya. Belajar asik bahasa Inggris. Nah, kita kan pasti karena tadi mempertimbangkan kita ada unsur pendidikan, kemudian SDM kita juga tersedia ya. Jangan kita bikin itu gak ada yang bisa siaran. Benar juga. Gak ada SDM-nya, mau siaran bahasa Inggris full gimana? Kan gak masuk ya. Makanya kadang-kadang radio lain mempertimbangkannya ke sana SDM. Ada nggak kalau yang mau agak ke arah berat-berat? Sebenarnya nih rekan-rekan dan semuanya, Elbas ini punya agak berat ya di program-programnya itu ya. Kenapa? Karena muatannya kan berisi semua tuh. Berisi semua ya. Ya kan? Dan SDM-nya memang harusnya akhirnya dididik untuk menjadi pintar ya. Pintar, berwawasan, karena semua program itu mengandung unsur pendidikan. Kan seperti itu. Dan harus menjadi religius. Banyak nih tuntutannya kan. Benar, begitu. Religius di satu sisi, harus ada pendidikannya juga. Berwawasan, informatif gitu ya. Artinya apa yang dia sampaikan itu orang merasa mendapatkan sesuatu hal yang penting gitu. Itu ya. Jadi misalnya itu tadi, misalnya pelajaran bahasa Arab ataupun pelajaran bahasa Inggris ya. Atau misalnya di kita ada yang namanya program serial pagi. Kita menamakan serial pagi karena kita ingin menghadirkan tips-tips yang diminati orang, tapi kita menamakan program itu dengan serial pagi. Dan dengan jargonnya juga misalnya serial pagi, wow, alhamdulillah. Itu jargonnya untuk penarik ya, untuk penarik. Nah, format-format seperti itu kan, format siaran atau program radio itu penting, lagi-lagi tadi balik lagi supaya untuk merangsang ketertarikan pendengar ya kan, sampai ke pendengar dan bisa mendatangkan iklan juga, seperti itu. Sudah. Close ya. Itu sudah banyak pembahasan tentang SOP ya kan. Banyak banget sudah kaya nih kontennya ya. Juga ada radio programming ya, atau pemrograman sebuah radio. Dan juga ada
agak sedikit disinggung ketika memang dalam penyusunan sebuah program radio itu harus memperhatikan radio itu sendiri, pendengar dan pengiklan juga. Benar ya kan? Karena sekali. memang dalam sebuah perusahaan radio itu tidak hanya seorang penyiar ya, banyak komponen-komponen yang juga perlu diperhatikan. Betul ya. sekali. Dan juga di pembuatan program juga banyak pendekatan-pendekatan dan sudah disinggung juga bahwa radio kita ini radio yang mix ya. Iya, mix ya, pendekatannya banyak kan banyak gitu ya, sekali, benar. ya. Jadi semua kita pakai itu ya. Ya, semoga pendekatannya. dengan itu ya, tapi memang kondisi kita belum ya, memang karena sedang tidak alatnya lagi sedang tidak bersahabat ya. sedang ingin istirahat alatnya ya. Semoga alatnya nanti itu bisa ciri-ciri penyiar ya, pintar ngomongnya ya. Semoga alatnya bisa bangun nanti ya ketika mahasiswa yang ingin praktek nanti ya, bisa betul. Kondisinya sudah bisa membaik ya. Amin ya. Jadi bisa lebih mendalami materi yang kita sudah bahas di podcast kali ini. Dan terima kasih kembali kepada Mem Wardah atas waktunya yang sudah memberikan hal-hal yang luar biasa tentang SOP radio, kemudian radio programming radio tadi ya, maksudnya rekan setia semua. Ya semoga rekan setia atau para pendengar yang mendengarkan podcast kita kali ini bisa termotivasi, yang selama ini ingin tergabung di dunia penyiaran makin semangat ya. Yang belum seperti itu yang belum ada kemarin ada muncul niat untuk tergabung di dunia penyiaran ya. Betul sekali. Sepertinya menarik nih tantangan ini ya. Okay. Dan terima kasih juga, semoga konten ini bermanfaat kepada rekan setia semua dan para pendengar yang mendengarkan nantinya di podcast kita, dan semoga radio kita dan juga podcast ini juga semakin berkembang nantinya ya. Amin ya. Dan mohon maaf rekan setia semua jikalau nanti selama podcast tadi terdapat banyak backsound dan juga jeda-jeda, tapi tidak, harapan dari kami tidak mengurangi nilai yang disampaikan oleh narasumber tadi. Betul, dan juga jangan lupa rekan setia semua untuk like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman juga. Jangan lupa untuk komentar, itu penting ya Mem ya. Penting sekali, betul. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya kan. Tadi kurang jelasnya di sini Mem misalnya. Boleh di kolom komentar ataupun ya. nanti di grup ya. Di grup boleh juga ya. Okay. Terima kasih juga kembali lagi, dan rekan An dan Mem Wardah pamit undur diri. Narjuhilullah bihil kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on. Dangdut Elbas Mania. Don't kill the boy, Brave Benoit said. Dito, ayo TV-nya dimatiin sayang. Bentar Rahma, nanggung nih, filmnya belum kelar. Loh, terus kapan belajarnya kalau nonton TV terus? Bentar lagi deh Ma. Ya, please. Katanya PR-nya banyak. Mana bisa belajar sambil nonton TV? Lagian mahal tahu listriknya. Ya deh Ma. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Tapi kalau belajar sambil dengerin radio, bisa kan Ma? Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.